Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
yang layak dipuji, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami menghadap kehadiran-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami sama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau akan memberkati ibadah kami Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya nanti, biarlah lawatan-Mu yang boleh terjadi menyertai kami dalam ibadah kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Kau tibakan ke tempat ini dengan selamat, untuk sama-sama bertemu dengan kami, bertemu dengan Engkau, untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, begitu baik Tuhan boleh melawat kita sampai saat ini. Kita boleh sama-sama berkumpul, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena begitu besar janjinya dalam kehidupan kita, begitu nyata janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan seindah pelangi dan secerah mentari. Amin. Sama-sama kita mau katakan dalam satu pujian, seindah pelangi dan secerah mentari. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau sorakan seindah pelangi. Haleluya. Janjimu
Tuhan. Oleh karena itu hidup kita menjadi lebih berarti. Amin. Karena apa? Karena Tuhan selalu bekerja dalam setiap langkah kita, dalam setiap langkah orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah mereka. Amin. Mari sama-sama yang percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, kita mau sambut dengan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya. Haleluya. Hidupnya berkenan kepadanya. Saat kita boleh jatuh, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan akan memegang tangan kita. Amin. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai berkenan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai berkenan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai berkenan, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita berbagi berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai berkenan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai berkenan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
kita. Sebab Tuhan selalu menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan tak pernah tidur, Tuhan tak pernah berhenti bekerja bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan ya apa yang kita pujikan boleh berkenan di pemandangan Tuhan, boleh menyekakan hati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, karena hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Tuhan, inilah kerinduan kami untuk tinggal di dalam Engkau, menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
jauh melebihi semua, jauh melebihi dunia. Haleluya Bapa, Engkau memandang kami Tuhan di saat dunia tidak memandang kami. Begitu besar kasih setiamu bagi kami Bapa. Kau melawati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami puji-pujikan boleh berkenan di pemandangan-Mu, boleh menyukakan hati-Mu saja Bapa. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati setiap dari kami. Biarlah kami boleh taat dengar-dengaran Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, firman-Mu yang kami dengar, boleh kami simpan di dalam hati kami, boleh tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan semua itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan membentangkan bagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh bekerja, biarlah Engkau boleh berkata-kata, biarlah Engkau boleh berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan banyak jemaat di tempat ini boleh terberkati Tuhan. Haleluya Bapa, ini doa kami. Kami sudah siap mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini saya dan Bapak Ibu masih diberikan waktu dan kesempatan yang baik oleh Tuhan, sehingga saya dan Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk hadir, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita boleh menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu yang punya putra putri, saya percaya bahwa putra putri Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu merindukan agar putra putrinya itu sesuai dengan kerinduannya atau keinginannya. Dan ketika putra putri Bapak Ibu ini misalkan saja berprestasi, itu pasti bahwa Bapak Ibu akan bangga. Betul ya? Betul ya? Akan senang. Tetapi ketika anak kemudian tidak sesuai dengan kerinduan orang tua, atau mungkin ada langkah yang tidak berkenan di hati orang tuanya, biasanya orang tuanya itu juga merasa tidak enak. Atau mungkin ada yang orang tua berkata bahwa aku malu ya, ketika melihat anakku seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh belajar tentang Tuhan terhadap saya dan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ini kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal yang pertama, di situ disebutkan bahwa orang yang percaya, orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Nah, ketika predikat itu dinyatakan Allah dalam hidup kita, maka otomatis saya dan Bapak Ibu ini hubungannya dengan Allah. Allah itu menjadi Bapak kita, dan saya dan Bapak Ibu sebagai anak-anaknya. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, tentunya hal yang sama ketika Bapak kita melihat, memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Allah Bapa merindukan supaya anak-anaknya itu memiliki sebuah kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan ketika anak itu ataupun anak-anak Allah itu hidup menyenangkan hati Tuhan, maka saya yakin, saya percaya Allah Bapa juga suka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya sebenarnya mau melanjutkan khotbah saya tentang perlengkapan senjata Allah.
Tetapi Tuhan mengingatkan saya pada satu ayat ini. Mari kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 16. Ibrani pasal 11 ayat 16. Kalau sudah menemukan semua, saya rindu untuk kita membaca ayat ini dengan bersuara setelah hitungan ketiga secara bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 16. 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh, di ayat 16 ini saya dan Bapak Ibu bisa melihat di situ disebutkan tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Kata mereka ini sebenarnya menunjuk kepada siapa sih? Kata yang bisa dipakai kata mereka ini sebenarnya menunjuk kepada tokoh-tokoh iman yang ditulis dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi kata mereka ini juga menunjuk secara khusus kepada Abraham bersama dengan Sarah. Kenapa seperti itu? Karena kalau secara nafs Bapak Ibu, mereka merindukan tanah sorgawi. Sementara kalau kita perhatikan pengalaman daripada Abraham dari Kejadian pasal yang ke-12, Abraham ini dipanggil oleh Tuhan, waktu itu namanya masih Abram. Dari orang tuanya di tanah Ur Kasdim, yaitu Terah. Abraham ini dipanggil ke sebuah tempat, ke negeri yang akan dijanjikan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu belajar bagaimana Abraham, sampai matinya Abraham itu tidak punya tanah. Satu-satunya tanah yang dibeli oleh Abraham adalah Gua Makpelah, atau tempat kuburannya saja. Sementara tanah yang diduduki oleh Abraham itu tidak ada. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita belajar kitab Kejadian Bapak Ibu, Abraham ini berpindah satu tempat ke tempat yang lainnya. Rumahnya itu ada di dalam kemah, mengungsi. Tidak pernah ketika dia menempati sebuah tempat, kemudian tempat itu dibeli. Jadi tidak masalah Bapak Ibu, kalau ketika di dunia ini kita belum diizinkan Tuhan untuk membeli rumah, karena rumah kita yang sesungguhnya ada di sorga. Amin. Maka daripada itu dituliskan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik.
yaitu tanah air surgawi. Ya. Jadi Abraham ini tidak pernah memiliki sebidang tanah sedikit pun, tetapi dia merindukan terus tanah perjanjian yang mau dijanjikan oleh Tuhan, dan tanah perjanjian itu digenapi hanya kepada keturunannya saja, bukan kepada dirinya. Tetapi kerinduan untuk memperolehnya itu tetap ada di dalam hidupnya. Teristimewa adalah tanah surgawi. Dan kemudian di situ dikatakan, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sebab itu Allah disebutkan tidak malu disebut Allah mereka. Makanya kalau kita perhatikan ketika kita belajar kitab Kejadian untuk orang-orang Israel, makanya seringkali disebut Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Itu selalu sebutan itu. Pasti di situ ada nama Allah Abraham. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu tidak malu disebut Allah mereka. Kenapa sampai Allah tidak malu? Ini berarti bahwa ada sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh Allah terhadap Abraham. Karena apa? Karena Allah itu tidak merasa malu kalau seandainya dia disebut sebagai Allah Abraham. Kalau kita perhatikan secara manusia biasa, siapa sih Abraham? Ketika Abraham bertemu dengan Abimelek, dia bukan suami yang baik. Kenapa saya katakan bukan suami yang baik? Karena dia menyarankan kepada Sarah istrinya untuk tidak mengaku sebagai istrinya. Di dalam kitab Kejadian. Tetapi siapa? Ayo sudah lulus Kejadian. Tetapi mengusulkan supaya Sarah itu siapanya? Saudaranya. Padahal aslinya itu istrinya. Kalau menurut ibu-ibu para istri di sini, dia suami yang baik atau bukan? Bukan ya. Soalnya kenapa? Jelas-jelas istrinya tapi tidak mau mengaku. Saya percaya, saya yakin ibu-ibu di sini kalau seandainya ketemu berjalan bersama dengan suaminya, tiba-tiba suaminya dikenalkan, ini adik saya. Kira-kira ibu-ibu perasaannya kayak apa? Ini aneh-aneh aja kaget. Mungkin waktu itu hanya kaget saja, tapi begitu di rumah kagetnya menjadi marah, nesu. Akhirnya kemudian PADU, padu. Secara suami dia bukan suami yang baik. Waktu ketika tidak punya anak, diusulkan, walaupun itu yang mengusulkan adalah Sarah istrinya, supaya
supaya menghampiri Hagar. Dan Abraham mau. Dia suami setia atau tidak? Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu pria. Suami setia enggak? Kalau menghampiri hambanya Hagar. Sebagai seorang ayah juga, Abraham itu tidak adil Bapak Ibu. Ketika kapan? Ketika Hagar hamil, mengandung, kemudian Sarah sakit hati, disuruh diusir juga. Dan ketika Hagar melahirkan Ismail itu bertumbuh menjadi anak yang baik. Itu juga ketika si Sarah janji bahwa Sarah mengandung dan kemudian melahirkan Ishak, dia juga tidak adil. Tapi kenapa di sini dikatakan Allah berkata bahwa Allah tidak malu disebut Allah mereka? Secara suami bukan suami yang baik. Secara keadaan banyak kelemahan. Tetapi kenapa sampai Allah berkata, aku tidak malu? Jadi seandainya saja ada orang yang berkata Allah Ishak, Allah Abraham, Allah rela. Allah tidak kemudian memprotes ataupun memberikan sebuah kebenaran firman mengatur di dalam setiap hidup kita untuk mengubahnya, itu tidak. Tetapi tidak apa-apa. Dalam konteks bahasa aslinya, bahwa Allah itu justru merasa senang ketika orang itu menyebut Allah Abraham. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sebagai pertanyaan kita kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan malu enggak kalau Tuhan itu disebut Allah, Bapak Ibu? Kira-kira Tuhan rela atau tidak? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan di dalam setiap hidup kita. Kira-kira hidupku ini betul-betul malu. Allah malu tidak terhadap hidup saya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Abraham ini memang lemah. Ada sisi-sisi kelemahan yang boleh dimiliki oleh Abraham, tetapi juga ada sisi-sisi yang sesuatu yang menarik juga di dalam hidup Abraham. Yang pertama, yaitu masalah imannya. Imannya terbukti ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ketika dipanggil ke negeri yang belum jelas, ke negeri, ke tempat, ke alamat yang belum jelas, untuk dia tinggalkan dan untuk dia tuju. Padahal secara kontekstual Abraham waktu itu sudah kaya ketika dia bersama dengan Terah ayahnya. Hanya satu kendala ya ketika Abraham bersama dengan Terah adalah masalah penyembahannya.
Karena Terah ini Bapak Ibu penyembahannya bukan Allah yang benar. Tapi Abram anaknya kok bisa punya sesembahan kepada Allah yang benar. Hanya ini persoalannya. Tetapi kalau secara materi, kalau secara jasmania, Terah diberkati dengan jasmani, tetapi Abram juga diberkati secara jasmani bersama dengan istri, bersama dengan ternak-ternaknya, ladangnya, hasilnya, semuanya baik. Secara jasmania itu mapan, tetapi ketika Tuhan berkata tinggalkan itu dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, secara logika tidak ada jaminan sama sekali. Karena apa? Karena belum jelas. Coba saja Bapak Ibu, ketika maaf ya Bapak Ibu, misalkan kerja dipanggil pada sebuah perusahaan, tentunya ketika kita dipanggil untuk bekerja, panggilan pekerjaan, supaya panggilan pekerjaan itu adalah tempat yang baik, tempat yang strategis, tempat yang enak, tempat yang bukan tempat yang mengerikan. Itu tentunya harapan dan doa kita. Tapi coba ketika kita ini kemudian ditawari sebuah pekerjaan, tetapi pekerjaan itu belum jelas, tempatnya belum tahu, usahanya apa juga belum tahu, kemudian ada panggilan. Saya percaya secara manusia kita ini tidak akan mungkin untuk mengiyakannya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 12, Abraham belum tahu tentang masa depannya nanti, hanya itu diberi sebuah pengharapan saja. Itu hanya diberitahukan saja oleh Allah kepada Abraham. Bagaimana tempat itu, bagaimana berkat itu, bagaimana nanti penyertaannya, itu saja. Tetapi belum ada bukti semuanya itu masih sesuatu yang sama. Tetapi Bapak Ibu, di sini ada ciri khas iman Abraham. Dia tinggalkan itu. Dia pergi saja. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham bisa lakukan. Ini sebuah keunikan yang dimiliki oleh Abraham. Bagaimana imannya bisa menembusi, menerobosi segala sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tetapi dia yakini itu bisa terjadi karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali iman saya dan Bapak Ibu juga dihadapkan pada posisi yang seperti itu. Kita belum tahu, kita belum memahami. Tuhan hanya berfirman saja. Tetapi ini sesuatu yang kadang-kadang penting, bahwa iman itu sanggup menerobosi segala sesuatu. Ketika kita melangkah dengan iman, maka saya dan Bapak Ibu juga harus siap
Untuk apa? Untuk meyakini terhadap apa yang dia firmankan. Walaupun mungkin itu sesuatu yang belum kelihatan secara mata. Kadang-kadang mungkin di benak kita, di hati kita, di pikiran kita belum sempat terbayangkan. Tetapi ketika itu Tuhan sudah firmankan kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya dan Bapak Ibu harus berani melangkah. Satu keunikan yang dimiliki oleh Abraham, yaitu imannya itu bisa menerobosi, bisa melebihi baik ruang maupun waktu. Dia yakin, sehingga kemudian dia langkahkan kaki saja, dia siapkan semuanya, kemudian dia pergi, kemudian dia melangkah. Karena apa? Karena dia sudah mendapat sebuah jaminan, walaupun itu hanya sebuah perkataan, tetapi karena yang mengatakan ini adalah Tuhan, maka dikerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ialah karena iman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, imannya juga membuktikan bagaimana dia harus melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, yaitu saat Ishak dikorbankan. Anaknya. Saat Abraham meminta, Allah meminta Abraham untuk Ishak ini dikorbankan. Secara manusiawi itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena anaknya ini adalah disebut anak perjanjian yang dilahirkan dari rahim Sarah. Dapatnya saja tidak gampang. Harus melewati beberapa tahun. Kemudian itu dilahirkan pada usia 100 tahunnya Abraham. Sementara Sarah usia 90-an. Saat usia tua, saat kondisi secara fisik tidak memungkinkan. Tetapi kenapa begitu lahir dan agak sedikit besar, kemudian diminta oleh Allah. Tetapi di situ Abraham juga memberikan. Walaupun imannya, keyakinannya itu juga tidak ada dasarnya, tetapi dia punya keyakinan karena ini yang meminta Tuhan. Sudah aku berikan. Maka daripada itu kemudian Abraham disebut bapa dari segala orang percaya. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh Abraham adalah bagaimana imannya. Ini yang menjadikan kemudian Allah tidak malu kepada Abraham. Sampai Allah tidak malu ketika harus disebut anaknya Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi saya percaya ada keunikan di hadapan Tuhan yang Tuhan lihat dari kehidupan saya dan Bapak. Amin. Kita harus punya sesuatu yang unik, sesuatu yang betul-betul membanggakan Tuhan. Mungkin memang kita ini sering kali menghadapi kelemahan, tetapi kita pun harus punya sebuah keyakinan bahwa aku ini juga punya kelebihan yang ini
menarik di hadapan Tuhan. Nah, ini harus ditemukan Bapak Ibu. Dan ini harus terus-menerus diasah. Supaya keunikan ini menjadikan Tuhan bangga terhadap kita. Amin. Supaya Tuhan itu bangga. Kita jangan hanya bergantung kepada sesuatu yang penuh dengan kelemahan. Sesuatu yang kelemahan itu mari kita coba poles. Mari kita coba buang sedikit demi sedikit. Tetapi saya dan Bapak Ibu mencari sesuatu yang unik. Itu bisa iman, itu bisa kasih kita, itu bisa mungkin doa-doa Bapak Ibu. Sesuatu yang positif yang diberikan Tuhan, sehingga sampai akhirnya Tuhan berkata, aku tidak malu kalau aku ini disebut Allahmu. Dia tidak malu terhadap kehidupan kita, karena saya dan Bapak Ibu punya keunikan, dan keunikan itu saya dan Bapak Ibu bawa persembahkan kepada Tuhan sampai akhirnya nanti. Tuh kata kepada kita, aku tidak malu disebut Allahmu, karena engkau ini adalah mulia. Karena engkau ini ada sesuatu yang unik di dalam hidupmu. Dan mari Bapak Ibu, itu harus kita bangun, itu harus kita munculkan kembali dalam hidup, sehingga Allah itu betul-betul merasa bangga terhadap kehidupan kita. Yang memalukan Tuhan kita buang, tetapi yang menjadikan Tuhan senang, itu harus kita pupuk, itu harus terus kita proses, supaya dalam hidup saya dan Bapak Ibu nama Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku terpenuhi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengenal Engkau ke dalam hidup kita. Mari kita bangga punya Allah seperti Dia. Dan mari kita juga rindu agar Allah juga bangga terhadap hidup kita. Ada keunikan-keunikan tersendiri. Ada hal yang khusus di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan suka terhadap hidup kita, yang membuat Tuhan dimuliakan di dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita memang penuh dengan kelemahan, tetapi pasti saya dan Bapak Ibu juga punya kelebihan. Dan mari apa yang membuat hidup saya dan Bapak Ibu membanggakan Tuhan, mau kita asah supaya Tuhan juga semakin bangga terhadap hidup kita. Dia tahu persis, Dia siap memampukan kita, menjaga kita, untuk memberikan sesuatu yang indah, yang mulia di hadapan. Ketika saya dan Bapak Ibu mau berusaha dengan baik, saya yakin, saya percaya Tuhan juga akan memampukan kita untuk mulia di hadapan-Nya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, supaya segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Kau mengenal hati kami, karena Kau memahami setiap hidup kami, bahkan jauh dari manusia yang terdekat di dalam hidup kami. Engkau memahami dan mengetahui bagaimana situasi hidup kami. Kami rindu Bapa, untuk kami tetap memancarkan terang kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan, tetapi kami percaya juga
bahwa kami juga punya keunikan, punya keistimewaan, dan itu rindu Bapa kami gali, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kami senantiasa menyukakan hati-Mu Bapa. Ajar hidup kami untuk kami menemukan sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga sesuatu yang istimewa itu menjadikan Tuhan bangga terhadap setiap hidup kami. Kami yakin ketika Engkau bangga melihat hidup kami, maka Engkau Tuhan akan tetap terus senantiasa memberikan kemampuan, memberikan penyertaan, memberikan pembelaan, memoles hidup kami untuk semakin hari semakin lebih mulia lagi. Kelemahan-kelemahan kami kikis, kami tinggalkan, dan diganti dengan sebuah kekuatan-kekuatan yang dinyatakan Tuhan di dalam setiap hidup kami, sehingga kekuatan itu muncul, dan kekuatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan tidak malu terhadap kehidupan kami, karena hidup kami sesuai dengan mau-Mu Bapa. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kegiatan berjalan seperti biasa. Hari Kamis ada persekutuan doa, pujian, dan penyembahan dari jam 6 selama 1,5 jam ke depan. Kemudian pada hari Minggu kita kembali pada ibadah pagi di tempat ini, dan kemudian hari Jumat itu ada ibadah sekolah minggu bagi sekolah minggu yang kelas kecil, itu jam 4 sore. Kemudian pada hari Sabtu ada kegiatan remaja mulai diaktifkan lagi Sabtu jam 5 di tempat ini. Dan kita akan tetap terus berdoa pada pukul 9 malam selama 15 menit ke depan untuk Indonesia, untuk Kebumen, Gombong, lingkungan, dan sekitarnya, supaya Tuhan boleh tetap terus campur tangan atas hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya yang membutuhkan bantuan doa, silakan tumpahkan tangan-tanganmu di atas dadamu. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, di akhir ibadah ini, jika ada tangan-tangan kanan yang tertumpang di atas dada mereka, hamba tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya, kami yakin bahwa pagi ini Engkau hadir di tengah hidup kami, dan Engkau siap untuk melawat kami. Mari kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang, ragu, khawatir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan keteguhan di dalam hidup mereka, bahwa sesungguhnya orang yang berharap dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan pasti membelanya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Mari kiranya Engkau memberkati bangsa kami, agar bangsa kami
tetap dijagai di dalam perlindungan Tuhan. Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, lingkungan desa yang ditempati oleh umat-umat Tuhan, semuanya juga boleh diberkati oleh Tuhan. Di mana ada anak-anak Tuhan, maka di situ pasti ada berkat Tuhan yang dialirkan. Ada pembelaan Tuhan yang ajaib yang terjadi atas setiap hidup mereka. Memakai gereja Tuhan yang ada dimanapun gereja Tuhan yang ada di Indonesia, agar gereja Tuhan itu menjadi berkat bagi sekitarnya. Memberkati pekerjaan di tempat ini, biarlah kami dapat bergandengan tangan, bersatu padu untuk kami menjangkut jiwa bagi nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Pakai kami dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Kami percaya setiap mereka sudah diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, pendidikan sekolah mereka semuanya dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sebelum kami pulang kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan ini menyukakan hati Tuhan, dan ketika kami pulang, ketika kami berjalan, ketika kami mengendarai kendaraan, kami percaya penjagaan Tuhan terjadi sehingga kami dapat pulang dengan selamat. Perlindungan, kesehatan Tuhan anugerahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh acara ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat berkat, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita bertemu Yesus dalam surga yang mulia. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah benar bersyukur. Terima kasih.